お待ちしておりました、八神様。こいつはカンナギカズマ。我らカンナギ一族の落ちこぼれです。引っ込んでろ無能者。俺が演術の手本を見せてやる。カズマ、お前風邪を。Halo semua, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Di video kali ini, admin akan membahas sebuah anime bertemakan overpower lagi. Nah, anime ini bercerita tentang seorang anak bernama Kazuma yang dibuang oleh klannya sendiri karena terlahir dengan kekuatan yang berbeda dari klannya. Dimana ia terlahir dengan kekuatan angin sementara klannya itu mempunyai kekuatan api. Akibat perbedaan kekuatannya itu, ia kerap kali dilecehkan, direndahkan, dihina, bahkan sampai diusir oleh keluarganya sendiri karena Kazuma bagi mereka hanya dianggap sebagai sebuah aib. Namun selang bertambahnya umur Kazuma, ternyata kekuatan anginnya itu juga semakin meningkat, bahkan melebihi kekuatan api dari klannya sendiri. Selain itu, ternyata ia juga merupakan anak yang jenius yang mampu mengeluarkan sebuah kekuatan legenda yang disebut Kaze no Trio atau kekuatan yang terpilih. Kira-kira bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis yang tengah bertarung dengan seekor roh jahat. Gadis tersebut bernama Ayano yang merupakan anak dari ketua klan bernama Kannagi. Kannagi sendiri adalah klan yang terkenal dengan kekuatan apinya. Dengan sangat mudah, Ayano pun berhasil mengalahkan roh jahat tersebut. Lalu adegan pun berpindah dengan seorang pemuda yang bernama Kazuma. Saat itu ia mendatangi sebuah rumah untuk menunaikan pekerjaannya sebagai seorang pengusir roh jahat. Diceritakan Kazuma dulunya juga seorang anggota klan Kannagi yang terkenal dengan kemampuan apinya. Tetapi sekarang ia dikeluarkan dari klan tersebut karena ia tak memiliki kekuatan api dan hanya memiliki kekuatan angin. Menurut klan Kannagi, orang yang memiliki kekuatan angin hanya dianggap sebagai aib keluarga. Ketika memasuki rumah tersebut, tak sengaja dirinya bertemu dengan anggota keluarga klan Kannagi lainnya yang bernama Yuki. Akibat masa lalu Kazuma, Yuki pun dengan semena-mena mengata-ngatai Kazuma dengan perkataan yang merendahkannya. Lalu Yuki pun menyuruh Kazuma untuk mundur saja karena dirinya tak akan mampu membasmi roh jahat di rumah tersebut. Tak lama kemudian roh jahat itu pun muncul. Yuki pun maju menghadapi roh jahat tersebut. Namun yang terjadi, Yuki malah membuat keadaan di sana semakin parah. Berbeda dengan Kazuma, hanya dengan sedikit kekuatan anginnya, dengan sangat mudah ia membasmi roh jahat tersebut. Hal itu pun membuat Yuki yang pada saat itu pingsan sangat terkejut ketika melihat Kazuma dengan mudah mengalahkan roh itu. Malam harinya, Yuki pun memberitahu keluarganya bahwa Kazuma baik-baik saja. Ternyata selama ini ia telah mengubah nama belakangnya dari Kazuma Kannagi menjadi Kazuma Yagami untuk membuat keluarganya berpikir bahwa ia sudah mati. Hal itu pun membuat sang ketua klan merasa senang. Berbeda dengan ayahnya Kazuma sendiri yang masih tak mau menganggap Kazuma sebagai anaknya sendiri. Ia menyatakan ia hanya punya satu anak, yaitu adiknya Kazuma yang bernama Ren. Saat klan Kannagi sedang tidur, tiba-tiba di suatu rumah terjadi sebuah keributan. Ternyata ada seorang yang mirip dengan Kazuma yang ingin menyerang Yuki dan anggota keluarganya yang lain. Hal itu pun membuat Yuki bersama anggota keluarganya itu terbunuh. Di keesokan harinya, diadakanlah penyelidikan di sana. Menurut pelayan mereka, orang yang membunuh Yuki dan keluarganya adalah seorang pengguna kekuatan magia angin. Mendengar hal itu, mereka pun berpikir bahwa Kazuma lah dalang di balik semua itu dengan alasan bahwa ia ingin membalas dendam dengan keluarga Kannagi karena telah membuangnya. Pada malam harinya, mereka pun melakukan pengintaian kepada Kazuma dengan mengandalkan kekuatan angin pelayan mereka yang bernama Hyoe. Setelah keberadaan Kazuma ditemukan, sang ayah pun mengirim dua anggota klannya yang bernama Shingo dan Takia untuk membawa Kazuma ke hadapannya. Namun diam-diam ternyata Ayano ikut dalam perjalanan tersebut. Singkatnya, setelah mereka menemukan Kazuma, mereka pun segera menghampirinya. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan angin muncul dan membuat Ayano terkurung. Sementara itu, Shingo dan Takia yang sudah bertemu dengan Kazuma lalu menceritakan tentang pembunuhan yang terjadi di keluarga mereka kemarin. Selain itu, mereka juga menyuruh Kazuma ikut dengan mereka, dan jika ia menolaknya, maka mereka akan memaksa Kazuma dengan sebuah kekerasan.
Tentu saja Kazuma pun menolak ajakan tersebut dan ia pun mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Namun tanpa Kazuma sadari, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan angin yang mengakibatkan Shingo dan Takia terbunuh. Saat Kazuma melihat ke belakang, terlihat sebuah tangan seperti iblis muncul dari langit yang kemudian menghilang. Sementara itu, Ayano yang sudah terbebas dari kurungan angin sebelumnya sangat terkejut ketika melihat Shingo dan Takia telah mati. Dengan sangat marah, Ayano pun lalu menyerang Kazuma karena ia mengira Kazuma lah yang telah membunuh anggota keluarganya itu. Sambil menghindar, Kazuma pun berusaha untuk memberitahu Ayano bahwa bukan dirinya yang telah membunuh mereka. Namun, Ayano tak mempercayai kata-kata Kazuma. Hingga pada akhirnya, Kazuma pun mengeluarkan sedikit kekuatannya untuk membuat Ayano diam. Kemudian, Kazuma pun lalu memperingatkan Ayano untuk berhati-hati karena sekarang keluarga Kanagi sedang dalam bahaya. Setelah itu, Kazuma pun pergi. Akibat terbunuhnya Shingo dan Takia, lagi-lagi terjadi kesalahpahaman antara klan Kanagi dan Kazuma. Mereka mengira Kazuma telah membunuh kedua anggota keluarganya tersebut. Karena merasa muak, sang ayah pun memutuskan untuk bertemu dengan Kazuma secara langsung dan memaksanya untuk datang ke sini. Lalu di siang harinya, sang ayah pun menelpon Kazuma untuk memberitahukan pertemuan tersebut. Ketika sedang menunggu sang ayah datang, Kazuma kembali teringat dengan masa lalunya, yaitu saat ia diusir oleh ayahnya sendiri karena Kazuma tak bisa menggunakan kekuatan api. Semenjak hari itu, kebenciannya terhadap keluarga Kanagi pun muncul. Singkatnya, pada malam harinya sang ayah pun datang. Sang ayah lalu meminta Kazuma untuk ikut dengan dirinya ke tempat keluarga Kanagi. Tentu saja hal itu pun ditolak mentah-mentah oleh Kazuma. Lalu dengan amarahnya, Kazuma pun menyerang sang ayah yang saat itu hanya sia-sia karena sang ayah adalah pengguna logia api yang kuat. Di tengah pertarungan, untuk yang terakhir kalinya, sang ayah lalu mencoba meminta lagi kepada Kazuma untuk ikut dengannya ke tempat Kanagi. Namun jawaban Kazuma masih sama seperti sebelumnya. Karena tak punya banyak waktu, sang ayah pun akhirnya terpaksa bertarung secara serius dengan mengeluarkan kekuatan api birunya yang disebut api Azero. Kazuma pun terlihat kaget melihat kekuatan ayahnya itu. Dijelaskan, api Azero adalah api biru yang berasal dari Tuhan, yang dimana mempunyai panas yang begitu kuat. Diketahui dalam 1000 tahun terakhir, hanya ada 11 pengguna kekuatan api Azero di klan Kanagi. Jadi tak heran Kazuma cukup kaget melihatnya. Namun sedikit pun Kazuma tak gentar sama sekali. Lalu ia pun mengeluarkan kekuatan angin miliknya yang disebut Kaze no Strio, di mana dengan angin tersebut Kazuma dapat memadamkan api Azero milik ayahnya dan ia juga dapat menumbangkan ayahnya dengan sangat mudah. Setelah sang ayah tumbang, Kazuma pun mengutarakan kesenangannya dengan tertawa begitu keras. Saat akan kembali ke hotel, lalu Ren muncul di hadapan Kazuma. Di sini terlihat kalau hubungan Kazuma dan adiknya baik-baik saja, berbeda dengan ayahnya yang sangat membencinya. Di sana, Ren lalu menanyakan apakah benar kakaknya adalah pembunuh keluarga Kanagi. Ren menyarankan jika ia bukan pembunuhnya, lebih baik memberitahukan hal tersebut kepada klan Kanagi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun Kazuma menolak saran tersebut karena saat ini rasa bencinya terhadap klan Kanagi sudah sangat besar. Keesokan harinya, saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Dengan segera, Kazuma pun membawa Ren keluar dari sana. Tetapi saat gedung tersebut hancur, ternyata ada Ayano di bawah yang saat itu ingin menemui Kazuma. Mau tak mau, Ayano pun terkena reruntuhan tersebut. Ketika Kazuma dan Ren pergi, orang yang menyerang mereka sebelumnya pun muncul dengan keadaan yang sangat mengerikan. Saat mereka bertarung, tanpa Kazuma sadari ternyata Ren telah diculik. Mengetahui hal itu, keesokan harinya Kazuma pun mendatangi klan Kanagi untuk memberitahu mengenai penculikan Ren. Saat sudah sampai di tempat tersebut, lagi-lagi ingatan kelamnya pun muncul, di mana saat itu ibunya juga mengusir dirinya dengan hanya memberikan sedikit uang untuk ia bertahan hidup. Setelah melewati gerbang, rupa-rupanya ia telah dihadang oleh beberapa keluarga Kanagi untuk menangkap dirinya. Namun dengan sangat mudah, Kazuma mengalahkan orang-orang tersebut. Setelah itu, sang ketua klan Kanagi pun muncul. Dengan segera Kazuma pun memberitahu sang ketua bahwa Ren telah diculik. Sang ketua pun begitu kaget. Mereka lalu melanjutkan percakapan itu di dalam rumah. Di sana, Kazuma memberitahu bahwa yang menculik Ren adalah Ryuya Kazamaki, yaitu anak dari pelayan Kanagi yang bernama Hiyue. Nah, kalau kalian lupa, ini orangnya.
Diketahui mereka berasal dari klan Fuga yang memiliki kekuatan magia angin. Setelah mendengar hal itu, sang ketua pun beranggapan bahwa ini adalah sebuah pemberontakan dari klan Fuga. Lalu tiba-tiba Ayano datang, dan singkatnya mereka pun melanjutkan pembicaraan tersebut. Lalu Kazuma pun bertanya mengapa klan Fuga menculik Ren. Sang ketua pun lalu bercerita bahwa dahulu terjadi sebuah perang antara klan Kanagi dan klan Fuga. Nah, karena klan Fuga kalah, klan Kanagi pun berhasil menyegel dewa pemberi kekuatan klan Fuga yang disebut dengan Yuma. Jadi dapat disimpulkan alasan mereka menculik Ren karena mereka ingin membangkitkan Yuma kembali dengan menumbalkan adiknya Kazuma. Hal itu pun tentu membuat Kazuma emosi. Di sisi lain, ternyata memang benar klan Fuga telah menculik Ren. Sambil ritual penumbalan Ren dimulai, kita pun dijelaskan alasan mereka memilih Ren untuk dikorbankan kepada Yuma. Ternyata hal itu dikarenakan Ren adalah anggota langsung dari kepala keluarga Kanagi yang telah menciptakan segel untuk Yuma. Segel itu disebut dengan segel Samadhi, di mana siapapun yang menyentuhnya di luar dari anggota kepala keluarga Kanagi, maka dipastikan ia akan terbakar sampai mati. Namun di sini bukan berarti Ren masih tetap selamat saat Yuma dikeluarkan. Ternyata menurut penelitian sang ketua klan, sesaat setelah Yuma dibebaskan, ia akan melahap tubuh serta jiwa Ren sebelum memasuki tubuh Ryuya. Entah apa alasannya, namun admin juga kurang tahu. Mendengar hal itu, amarah Ayano pun bangkit. Dan singkatnya, mereka pun segera bergegas menuju tempat Ren yang berada di sebuah bukit. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba mereka pun diserang oleh magi angin yang ternyata itu adalah Ryuya. Lalu mereka pun bertarung di mana Ayano bertugas mengalahkan Ryuya, sementara Kazuma yang menyelamatkan Ren. Sesaat Ren hampir dilahap oleh Yuma yang telah dibebaskan, untungnya Azuma datang tepat waktu dan berhasil mencegah hal tersebut. Melihat hal itu, klan Fuga pun sangat marah kepada Kazuma sehingga mereka pun saling bertarung. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Ryuya pun muncul dan segera menarik Yuma untuk masuk ke dalam tubuhnya. Seketika tubuh Ryuya pun saat itu berubah dan membuatnya menjadi tak terkendali. Lalu ia pun menyerang semua yang ada di sana, tak peduli bawahan ataupun musuh. Setelah itu, ia pun lalu pergi ke tempat Kanagi untuk membalas dendam. Kira-kira bagaimanakah nasib keluarga Kanagi ke depannya? Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, tetap stay di channel ini dan nantikan di video yang akan datang.